Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Chandrawardhani. Saya dari kelas reguler 2 18C. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proposal materi karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Pengetahuan Penyakit Diabetes Mellitus pada Masyarakat RW 2 Kelurahan Pondok Jaya. Presentasinya yaitu yang pertama bab 1 tentang latar belakang, bab 2 membahas tentang tinjau angka, bab 3 membahas tentang metode penelitian. Latar belakang data menurut WHO menunjukkan diabetes menyebabkan 1,5 juta angka kematian pada tahun 2012. Prevalensi diabetes di dunia telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1980 dan meningkat lebih cepat di negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah dan negara berpenghasilan tinggi. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengetahuan masyarakat RW 2 Kelurahan Pondok Jaya tentang penyakit diabetes. Penelitiannya untuk mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat RW 2 Kelurahan Pondok Jaya tentang penyakit diabetes. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi masyarakat. Adanya penelitian ini diharapkan masyarakat bisa lebih paham dan mengenal tentang penyakit diabetes yang berupa faktor penyebab penyakit, gejala penyakit, serta pengobatannya. Yang kedua, ada manfaat bagi peneliti, agar peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan tentang diabetes dan agar peneliti lebih menerapkan pola hidup sehat. Yang ketiga, ada manfaat sebagai sumber informasi tentang diabetes dan sebagai sumber referensi untuk dibaca di perpustakaan. Bab 2, saya akan membahas tentang definisi pengetahuan dan definisi diabetes mellitus. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Hidung, telinga, dan sebagainya. Dengan sendirinya pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi pada objek. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan yaitu pendidikan, usia, dan pekerjaan. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang terjadi karena pankreas tidak menghasilkan cukup insulin, hormon yang mengatur gula darah atau glukosa, atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin dihasilkannya. Diabetes adalah masalah kesehatan masyarakat yang penting, menjadi salah satu dari 4 penyakit tidak menular prioritas yang menjadi target disebut oleh para pemimpin dunia. Jumlah kasus prevalensi diabetes terus meningkat selama beberapa dekade terakhir. Tipe-tipe diabetes mellitus ada 3. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, yaitu diabetes mellitus yang bergantung dengan diabetes mellitus tipe 1 merupakan 5-10% dari semua kasus diabetes. Biasanya ditemukan pada anak atau orang dewasa muda. Pada diabetes ini, pankreas mengalami kerusakan dan tidak pembentukan insulin sehingga penderita memerlukan insulin setiap hari. Yang kedua ada diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini diabetes yang tidak bergantung dengan insulin, yaitu diabetes hasil dari penolakan atau kegagalan tubuh menggunakan zat insulin, yaitu suatu kondisi di mana gagal untuk menggunakan insulin dengan benar dan terkadang dikombinasi dengan kekurangan insulin relatif. Dan ada diabetes mellitus gestasional, itu diabetes yang terjadi pada masa kehamilan.
Penyebab diabetes mellitus, yang pertama ada faktor genetika, yang kedua faktor usia, yang ketiga faktor penyakit degeneratif. Kriteria pengendalian diabetes mellitus menurut Parkeni tahun 2011 yaitu di mana keadaan kadar gula darah puasa di bawah 100 dan keadaan kadar gula darah sewaktu di bawah 200. Bab 3. Kita akan membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Lalu ada konsep, variabelnya adalah gambaran pengetahuan masyarakat tentang penyakit diabetes mellitus di RW 2 Kelurahan Jaya Depok. Definisi operasional, ada variabel yaitu gambaran pengetahuan tentang penyakit diabetes di RW 2 Kelurahan Depok. Definisinya merupakan gambaran pengetahuan masyarakat mengenai yang pertama ada pengetahuan tentang definisi diabetes, yang kedua jenis-jenis diabetes, yang ketiga gejala diabetes, yang keempat faktor penyebab diabetes, yang kelima cara pencegahan diabetes, 6 ada kadar gula darah normal dalam tubuh. Cara pengukurannya, saya ingin menyebarkan kuesioner berupa sampai dengan nomor 15. Hasilnya dapat diukur dengan nilai baik kurang lebih 76%, cukup 56-75%. Kurang itu di bawah 56%. Skala yang digunakan itu skala nominal. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat RW 2 Kelurahan Kota Depok. Sampel dalam penelitian ini dia metode 20% dari setiap RT secara random. Kriteria inklusi yang pertama masyarakat RW 2 Kelurahan Pondok Jaya, usianya 17-50 tahun. Yang ketiga, bila adalah satu kakak, yaitu satu respon. Terus penelitian, yang pertama, izin kepada instalasi di lokasi penelitian. Yang kedua, membuat kuesioner. Yang ketiga, melakukan uji pendahuluan. Yang keempat, melakukan uji validasi. Yang kelima, melakukan uji rehabilitas. Yang keenam, penyebaran kuesioner. Yang ketujuh, mengolah data hasil kuesioner. 8, membuat hasil dan pembahasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah cluster random sampling. Data primer yang didapat melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner tertutup, lembar kuesioner yang merupakan teknik pengambilan data bukan melalui serangkaian kuesioner yang ditujukan kepada responden. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.